Halo Buduters, jumpa lagi bareng gue Pandu, Budut 2011 di channel kesayangan kita, channel YouTube Ika Budut. Kali ini gue lagi bareng sama Bang Iim Rusyamsi Bang ya, Budut 1992. Beliau ini Wakil Ketua Harian Ika Budut, pengusaha IT, Ketua Umum OKOC. Betul Bang? Betul. Ntar gue salah sebut lagi nih Bang. Betul. OKOC itu Gerakan Sosial Pencipta Lapangan Kerja. Nah, lo pada nggak tahu kan? Makanya yuk kita dengerin cerita-cerita dari Bang Iim. Halo Bang Iim, Yes. sehat Bang? Sehat, alhamdulillah Pandu. Makasih banyak. Sehat Bang ya. Iya. Bang Iim angkatan 92. 92. Wah, gue belum lahir tuh Bang. Oh ya? Iya, gue belum lahir. 2011. 2011. Tahun berapa? Lahir 94. Oh, oke. Berarti Bang Iim keluar aja, Bang Iim kuliah, saya belum jadi tuh Bang ya. Tua ya? Oh enggak. Oke Bang Iim. Gue dengar ada cerita menarik di waktu angkatan Bang Iim. Benar nggak sih waktu angkatan Bang Iim itu era pertama Budut ada komputer? Oh iya. Jadi era kita itu tahun 92 memang pada saat banyaknya mulai toko-toko komputer. Nah, dari situ ya banyak teman-teman udah mulai pada beli komputer ya. Sebenarnya mungkin dari kita tahun 89, tahun 90 masuk, terus kemudian kita kan lulus tahun 92. Nah, di angkatan kita tuh baru pertama kali di Budut itu ada eskul atau kursus tambahan komputer. Kita ada lab komputernya. Dan memang waktu itu kelihatannya sih oleh pihak ketiga. Oh, gimana maksudnya pihak ketiga? Ya mungkin vendor gitu. Ya vendor. Jadi mereka bekerja sama dengan sekolah, terus ngadain kursus buat kita-kita. Dan kita berbayar di luar bayaran yang ada. Oh, dulu jadi masih berbayar gitu, nggak masuk ke mata pelajaran? Oh enggak, ya, hanya yang bersedia aja yang mau. Hanya yang bersedia. Dan saya termasuk yang ikut. Nah, waktu Bang Im tahu nggak kira-kira mulai jadi mata pelajaran itu sejak tahun berapa tuh Bang? Atau Bang Im udah keluar lama gitu baru jadi ya mata waktu pelajaran? itu sih masih semacam tambahan aja, kursus tambahan aja. Kursus tambahan, jadi nggak mata pelajaran wajib atau mata pelajaran di dalam kurikulum. Oke. Dan sampai saya keluar enggak ada. Mungkin setelah angkatan saya atau mungkin di era tahun 2000-an 2000-an ya. Muatan lokal atau apa kan ya. Betul. Muatan lokal saya muatan tuh lokal itu. Ya. Iya. Di kita sih masih tambahan aja. Masih tambahan. Dan memang bagus juga, dan saya dapat loh ini sertifikat atau ijazah komputer dari Budut. Oke. Nggak banyak mungkin yang punya tuh. Nggak banyak gitu. Nggak banyak kan. Udah kayak tempat kursus berarti dong. Iya, ada tersendiri. Oh, ada tersendiri. Ijazah komputer, dan nilai-nilainya ada juga, nilai rinciannya ada juga. Oh gitu. Dan itu yang membuat saya juga tertarik banget. Dan waktu itu kan IPA atau IPA. fisika ya. Oke. Kenapa suka komputer? Karena waktu di fisika itu kita juga udah pakai kalkulator yang banyak banget tuh pencetannya. Yang Casio, nggak boleh sebut merek, sorry bro. Ya, dan itu kalkulator saya tuh bisa bikin program, bikin formula. Jadi kalau ada mata pelajaran fisika yang masukin rumus, gitu, saya udah bisa tuh memprogram di kalkulator rumus, kemudian tinggal masukin angka-angkanya, keluar hasilnya. Belum kenal Excel ya waktu itu ya? Ya belum ada. Nah, waktu itu akhirnya ya ada komputer, dan waktu itu nggak ada Excel juga. Nggak ada Excel memang ya? Kita belajarnya itu WordStar, Excel itu Lotus. Dan saya nggak tahu itu semua. Tahu, ya? Ada DOS, ada DBase, gitu. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu berarti ketahuan nomor Anda. Gitu. Jadi sering ngulik-ngulik komputer itu cuman supaya kita masukin disket kan, terus tampilan menunya tuh biar enak. Jadi kita modifikasi menu tampilan biar enak, terus lebih custom by kita gitu. Nah, apakah pengalaman itu juga Bang Iim yang bikin Bang Iim akhirnya di pengusaha IT? Ya, waktu itu juga kuliah di komputer juga, jadi lulus terus kuliah di Teknik Informatika Universitas Gunadarma. Gunadarma, oke. Ya, teman-teman banyak juga angkatan saya yang di sana, tapi ya memang arah saya tuh memang mindsetnya pengen usaha. Oh, pengen usaha. Dari SMA tuh Bang? Ya, waktu itu lagi era
ada salah satu menteri sosial ya di TV saya nonton bahwa anak muda terus sarjana itu harus bisa menciptain lapangan kerja. Nah itu tuh gara-gara menteri sosial itu tuh. Oh, berarti dia tuh yang bikin sekarang jadi kayak gini tuh ya. Gitu. Nah waktu itu akhirnya saya bikin tempat kursus komputer sendiri. Nah itu terinspirasi pas saat di Budut. Oh gitu. Ada tempat kursus komputer yang masuk Budut kan. Oke. Itu sebenarnya kan yang tadi kita bilang vendor. Vendor. Nah pas saat saya kuliah ya saya bikin tempat kursus komputer tuh Oh, di rumah saya. inspirasinya tuh dari Budut juga. Balik lagi ke Budut berarti inspirasinya ya. Nah, di rumah saya tuh untuk anak-anak kecil di rumah. Terus kemudian kerjasama juga dengan salah satu sekolah. Oke. Mereka pada datang ke sekolah. Tapi dulu termasuknya Bang Im Badung nggak sih Bang? Ya kalau di Malu-malu. pasti Badung. Dan itu terus terang nih angkatan saya, angkatan 92 itu angkatan pertama yang sistem rasionisasinya berbeda. Gimana tuh berbedanya tuh? Apa waktu itu ya? Mungkin waktu itu ketat tuh masuk Budut nilainya. Nah, waktu itu kita ada namanya rayonisasi Organisasi. yang akhirnya hanya sekitar Budut doang tuh SMP-nya. Jadi ada SMP 4, SMP 5, SMP 93 hanya sekitar Budut aja yang diterima. Gitu. Kalau waktu itu mungkin semua SMP bisa dengan nilai-nilai Yang cukup gitu ya. yang sesuai. Makanya rayonisasinya beda. Oh. Mungkin kalau nggak ada rayonisasi saya nggak masuk kali. Nggak masuk. Berarti nggak pinter juga Bang. Ternyata saya kira pinter loh. Ah. Tapi mau kasih tahu nih name-nya nih. Jangan nggak usah. Ntar saya malu kalau gitu. Harusnya masuk. Oke, Bang Iim kan kalau dibilang Badung tadi belum dijawab Ya jadi tuh. angkatan kita itu karena sistem rayonisasi seperti itu, guru-guru curhat. Oke. Guru-gurunya karena dia sempat bilang nih ada satu guru ya saya lupa, dia sebut ini susah nih ngajar angkatan ini paling susah dibanding angkatan-angkatan sebelumnya, baru kali ini nih ngajar angkatan ini paling susah katanya, angkep ya. Kenapa tuh susahnya kenapa? Tahu tuh dia. Siapa yang ngomong gurunya masih inget gak tuh? Tahu tapi nggak biarin. Oh jangan, oknum ya. Itu guru yang kita banggain. Oh gitu guru yang Jadi kita dari banggain. situ juga kita akhirnya juga Terpacu juga tuh. mau harus belajar. Oke. Karena memang ya Budut ya sekolah yang luar biasa. Jadi angkatan kami memang yang pertama kalinya sistem rayonisasi. Sehingga ya yang didapat ya teman-teman ya hanya sekitar sekolah aja dan nilainya mungkin memang jadi masuk tapi lebar gitu, lebar ke bawahnya. Gitu. Ini kan kita tadi ya Budut sekolah yang istimewa ya, yang luar biasa gitu kan. Ini kita udah di tahun ini kan kita mau ada reuni akbar ke-10 Betul. di bulan Mei tanggal 20 2023 gitu kan. Ya. Kalau dari Bang Iim, apa kesan ketika ngedenger reuni akbar Budut? Ya, CLBK lagi nih. Wah. pokoknya kalau kita udah dengar reuni akbar itu udah paling heboh langsung ya. Jadi orang sekitar sekolah karena ini berapa tahun terakhir ini kan Bang CT ketua umum kita tuh selalu mengadakannya di sekolah. Jadi di sekitar sekolah tuh pasti akan merasakan hebohnya. Betul, euforianya dapat ya. Euforianya dapat. Terus kemudian juga koordinasi dengan sekitar lingkungan, jalan harus ditutup, terus ngatur parkir ya. Tapi juga kita juga bisa jajan juga, makanan banyak yang jualan gitu. Nah itu juga menjadi nilai tersendiri lah, sehingga manfaatnya itu gede banget kalau kita bikin acara reuni di Budut langsung. Ya, jadi itu yang ditunggu-tunggu dan memang program IKA Budut ya Bang CT bilang sama Bang Mugi ketua harian ya ada dua aja, reuni akbar dan bimbel Budut. Yang lainnya kan oleh komunitas-komunitas yang ada di dalam IKA Budut. Nah kita fokus di sana. Jadi kita berharap sih 2 tahun sekali, tapi kemarin kan karena ada COVID ya 3 tahun, jadi ini benar-benar reuni akbar yang bakal ditunggu. Betul. Mungkin lebih ya seperti mudik tahun ini nih. Penuh kan di mana-mana. Naik 40% Bang. 40% ya kalau nggak salah ya. Iya kan sampai Pak Presiden Jokowi mantau langsung dan minta udah arus baliknya dimundurin aja deh gitu supaya tidak terjadi puncak arus balik yang macet. Dan ini nanti juga akan terjadi. Saya yakin di reuni akbar ini. Karena
ini yang paling ditunggu-tunggu. Nah, latar belakang udah jelas banget entrepreneur gitu kan. Salah satu apa nyebutnya ya? Aktivis kah atau praktisi apa nih? Pencipta lapangan kerja Oh, gitu. iya. Nah, di reuni Akbar tahun ini, Bang. Harapan Bang Iim tuh apa sih biar anak-anak muda budut nih, anak-anak yang adik-adik kita nih, Bang, Iya. biar terpacu, biar termotivasi, biar jadi the next Bang Iim, Bang Mugi gitu kan. Iya. Ya, kita udah punya contoh dan tokoh luar biasa di dunia usaha, dunia bisnis, yaitu Bang CT, Bang Hairul Tanjung. Beliau adalah orang terkaya di Indonesia dan ketua umum IKA Budut. Wah, luar biasa kan? Budut. Dan angkatan 81 ya. Dan Bang CT konglomerat yang benar-benar bisa menciptakan lapangan kerja banyak. Saya membaca bukunya Si Anak Singkong. Singkong. Ya. Itu dari grup usahanya saya yakin lebih dari 60.000 lapangan kerja yang sudah tercipta di grup usahanya Bang CT ya. Dan ini kan menginspirasi dan teman-teman nih khususnya adik-adik kita semua yang angkatan 2015, 2020-an. 2011 disebut dong, Bang. 2011 saya nih. 2011 katanya udah pada sukses. Wah, udah pada sukses luar biasa. Saya belum gendut, Bang. Belum sukses ini. Nah, ditutup. Jadi kita punya contoh yang luar biasa loh, dan jadi aset bangsa kita, Bang Hairul Tanjung. Ya, beliau konglomerat terkaya di Indonesia, ya urutan keempat atau kelima, ya, dan banyak menginspirasi banyak orang. Nah, ternyata datanya 70% milenial Indonesia ini 70%-nya ingin berwirausaha. Ingin berusaha. Itu 70%-nya, ya. Dan kita populasi kita kan sekarang ini adalah milenial nih sama Gen Z ya. Iya, betul. Ya, itu milenial semua dan mereka 70%-nya ingin wirausaha. Dan kita sedang ada di bonus demografi. Bonus demografi. Bonus demografi kan di mana lebih dari setengah populasi penduduk kita itu adalah generasi muda, generasi yang produktif. Dan inilah tahunnya dan ini kesempatan karena bonus demografi ini cuma didapat 100 tahun sekali dalam satu negara. Betul. Dan Indonesia ini dalam ini. Dan kita udah lihat contohnya negara Cina, Korea Selatan, di mana dia dapat bonus demografi, dia memanfaatkan, akhirnya ekonominya kan meningkat. Dan kita sedang menuju Indonesia emas tahun 2045. 45. Pas 100 tahunnya Indonesia. Atau juga pas 99 tahunnya Budut mungkin. Wah, luar biasa. Budut kan 46 ya? Iya, betul, 46. Nah, ini momen kita, momen teman-teman adik-adik kita yang harus menjadi pelaku bisnis, pemimpin segala hal ya kayak seperti Bang CT. Jadi harus banyak nih CT-CT berikutnya. Ya, manfaatkan 2045 menjadi para pelaku, bukan 100 penonton. tahun Indonesia itu ya. Betul. Dan ini harus benar-benar bonus demografi ini kita manfaatkan dan karena nih sekarang nih pandemi saat ini ya tahun 2023 ini datanya masih ada 6,19% pengangguran di Indonesia. Ya yang jumlahnya kalau jumlahin adalah 8 juta orang di Indonesia itu dari angkatan produktif ya, angkatan kerja itu 8 juta orang masih menganggur. Nah, pusing juga, mikirnya pusing juga. Lebih pusing lagi karena ternyata dari 8 juta lebih itu 1 jutanya adalah angkatan kerja yang terdidik. Dia udah lulusan universitas, lulusan diploma, termasuk lulusan SMA dan SMK. Gitu. Ya datanya lebih dari 1 juta terdidik. Itu menganggur. Dan Indonesia ternyata nomor 1 tuh menjadi juara di ASEAN yang anak mudanya menganggur. Ayo Bang, kita kasih motivasi lagi Bang buat anak-anak budut. Nah ini untuk anak-anak budut ya harus ambil momennya karena sekarang kewirausahaan ini gampang banget didapat. Ya banyak sekali panduan atau kita bergabung dengan komunitas apapun, kita bisa baca di internet, nonton YouTube, semua di sosial media semua para pengusaha, semua yang sukses itu berbagi. Betul. Baik pengusaha yang lokal maupun di mancanegara. Elon Musk itu kan berbagi. Dan kita bisa ambil di situ. Dan sekarang banyak banget yang sukses. Dan saya belum, mungkin banyak ya di budut ya. Teman dia masih belum keluar. Banyak masih ngumpet. Pasti karena dia manfaatin Instagram, sosial media, apalagi TikTok, dia jadi
katanya banyak tuh yang jadi KOL, Iya, Key betul. Opinion Leader. Bentar lagi Iim Rum Samsi kayaknya dari Udah lewat masanya. Oh, udah lewat ya? Ya kita kan bisa dikasih, Bang. Nanti yang muda-muda ini. Yang muda-muda ya. Ya sekarang kita kan udah mau tinggal ngitung hari ya, reuni akbar. Ayo dong Bang, ajak-ajakin dong Bang, angkatannya suruh datang gitu. Ya. Ayo teman-teman, sobat Budut semua angkatan kita ketemu di reuni akbar ke-10 tanggal 20 Mai 2023 di sekolah kita Jalan Budi Utomo, dan temanya adalah bahagianya kita. Kita akan rasakan bahagianya kita sama-sama ketemu dengan semua teman-teman angkatan dari SMA Negeri 1 Budi Utomo. Dan ini biasanya heboh banget, kita bakal dari siang sampai malam. Dan kita juga lihat nih akan banyak teman-teman wirausaha yang hadir, entrepreneur yang hadir, dan juga malah panitia kan pasti juga ada buka biasanya bazar gitu yang dilakuin oleh teman-teman kita Stand-stand sendiri. UMKM gitu. Stand-stand UMKM, dan itu teman-teman aja deh beli produk mereka, kita jadi rojali di sana. Apa tuh? Rombongan jajan dan beli. Gampang aja jangan beli. Jangan rohali. Apa tuh? Rombongan hanya lihat-lihat. Ya, nggak punya duit kalau itu Bang. Kita harus rojali, nanti kita jajan ya. Apa yang ada disiapkan oleh panitia, ya kan gratis. Betul. Tapi kalau kita haus, ada yang jualan, ya beli. Beli. Jajan. Makanan segala macam disiapin. Oke. Gitu. Buduters, tuh udah dapet pesan dari Bang Iim. Jangan lupa pada datang ya. Jangan lupa pada datang di reuni akbar ke-10. 20 Mei 2023. Oke, nanti ketemu Bang Iim, ketemu Bang Mugi, ketemu Bang Hairul Tanjung. Oh, banyak Bang ya? Oh, panitianya yang luar biasa. Nggak usah disebutin lah. Kalau datang sendiri lah pada lah. Ketua Ya kan, lihat angkatan, sendiri, ya. ya kan. Selain dapat hiburan, dapat juga nasihat-nasihat. Mungkin bisa langsung ngobrol kayak Bang Iim, Bang Mugi gitu-gitu ya. Boleh, insya Allah nanti kita ketemu. Oke, udah deh, langsung datang ya. Dadah. Sampai jumpa.